bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo teman-teman, mari kita bersama pergi ke gereja untuk memuji Tuhan. Dan Yesus menanti, Dia sahabat kita. Janganlah kau ragu, Dia andalan kita. Ayo, ayo, janganlah terlambat. Ayo, ayo, segeralah datang. Ayo, ayo, jalan dengan kawan. Marilah bersama kita memuji Tuhan. Ayo. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Love Sesem. Di mana adik-adik? Di sekolah minggu online. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Kita akan kembali melaksanakan sekolah minggu. Tapi adik-adik, ada yang aneh nggak dari Lause hari ini? Ya betul, Lause menggunakan baju merah. Kenapa ya Lause pakai baju merah? Karena besok adalah hari Valentine. Hari Valentine itu apa ya adik-adik? Hari Valentine itu adalah hari kasih sayang, di mana kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan Yesus, Papa Mama, Koko Cici, Lause-lause, contoh-contoh, teman-teman, semua orang. Tetapi adik-adik, kita bukan hanya harus menunjukkan kasih sayang kita pada hari Valentine saja, tapi pada setiap hari kita harus menunjukkan kasih sayang kita. Nah adik-adik, kita akan masuk ke sekolah minggu kita. Kita akan menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ikut tinggalkan Lause ya dengan semangat. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Tuhan, kami akan melaksanakan sekolah minggu
kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik mau nggak menjadi anak-anak Tuhan yang baik? Kalau adik-adik tanya Lause pasti mau ya jadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, jika kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada Papa Mama, kepada Lause, kepada Contoh, kepada orang yang lebih tua dari kita. Nah, dari itu kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, jadi kita masih dalam posisi berdiri ya. Ikuti gerakan Lause dengan semangat. Masih semangat kan? Tentunya masih harus semangat. Kita sebagai anak Tuhan yang baik, selain dengar-dengarkan, kita juga harus mengikuti perintahnya. Kita harus selalu berjalan bersama Yesus. Ya adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yang penting kata Lause ya, kita masih dalam posisi berdiri. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Ya, jadi kita masih bersemangat ya, kita masih dalam posisi berdiri. Ikuti gerakan Lause ya.
Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tertib ya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah! Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi nih dengan Contoh Anjeli di Ibarat Sekolah Minggu online. Adik-adik, tadi adik-adik udah semangat nih memuji Tuhan. Adik-adik sudah bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi bersama. Nah, tiba bagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Ayo sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, ikuti doa contoh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Dan juga terima kasih karena Tuhan sangat sayang kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang beda nggak ya sama contoh hari ini? Kira-kira apa nih yang beda sama contoh? Kelihatan nggak nih ada yang beda sama contoh? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Kenapa contoh hari ini pakai baju warna pink ya? Kenapa ya? Adik-adik di rumah tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu kan? Kenapa contoh pakai baju warna pink? Karena contoh pakai baju warna pink hari ini karena mau merayakan hari Valentine. Adik-adik tahu nggak apa itu hari Valentine? Ayo, siapa yang tahu? Contoh mau dengar jawabannya? Nggak tahu? Hari Valentine itu yang akan kita rayakan pada besok hari Senin, tanggal 14 Februari, kita akan merayakan hari Valentine. Hari Valentine itu adalah hari kasih sayang. Hari dimana kita menunjukkan rasa sayang kita kepada banyak orang. Baik itu kepada yang pertama-tama, kita harus menunjukin rasa sayang kita sama Tuhan Yesus dong, ya kan? Tuhan Yesus harus menjadi yang paling utama yang kita tunjukkan rasa sayang kita. Terus kedua, kita tunjukkan rasa sayang kepada papa mama, koko cici, tante om, kakek nenek, terus lause-lause, contoh-contoh, teman-teman, bahkan semua orang. Nah, karena kita mau merayakan hari Valentine, hari kasih sayang, makanya contoh pakai baju warna pink nih, biar sesuai dengan suasana hari Valentine. Oke adik-adik, kalau kita ngomongin hari Valentine, tepat sekali hari ini contoh mau bawa kita dalam satu cerita firman Tuhan. Tema cerita kita hari ini yang akan contoh bawakan adalah hendaklah kita saling mengasihi. Karena kita akan merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Jadi tema kita hari ini adalah mengasihi. Adik-adik, kalau kita ngomongin mengasihi itu, kita harus belajarnya terlebih dahulu sama Allah. Adik-adik tahu nggak? Allah itu sangat sayang sama kita semua adik-adik. Allah itu kan punya anak adik-adik. Anaknya cuma satu, tunggal. Siapa nama anak Allah adik-adik? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Teriakin. Ya, pintar sekali. Allah punya anak satu-satunya tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Allah itu adik-adik adalah Bapaknya Tuhan Yesus. Allah itu sayang banget loh adik-adik sama kita. Ia sayang kepada kita semua manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena ia sayang sama kita, kan kita manusia ini kan berdosa adik-adik. Kita sering melakukan kejahatan. Ya enggak? Adik-adik juga pasti sering melakukan sesuatu yang tidak baik kan? Misalnya nih, adik-adik
kalau disuruh papa mama minta tolong, misalnya tolong jaga Titi dong, jaga adiknya dong. Terus adik-adik bilang, nggak mau aku nggak mau jaga Titi, aku mau main aja. Terus kalau papa mama bilang, tolong bantu sapu rumah atau bantu cuci piring. Terus adik-adik bilang, nggak mau mama, aku nggak mau bantu, aku maunya main game. Nah, berarti kan itu melakukan hal yang tidak baik adik-adik, itu tidak boleh dilakukan. Berarti kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Terus misalnya adik-adik di sekolah suka menjahili teman-temannya, suka ganggu teman-temannya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak baik, tidak boleh dilakukan. Karena kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Jadi adik-adik, kita semua ini manusia, kita semua ini adalah orang yang berdosa. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan sesuatu yang jahat, pasti kita harusnya di apa adik-adik? Benar sekali, dihukum. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu yang jahat kan harusnya kita dihukum adik-adik. Tapi adik-adik, karena Allah sangat sayang kepada kita semua, Ia nggak mau loh adik-adik kalau kita ini anak-anaknya dihukum. Karena kalau kita buat dosa, buat kejahatan, kita kan harusnya dihukum. Pasti kita akan dihukum seberat-beratnya. Tapi karena Allah itu sayang banget sama kita, Dia nggak mau kalau kita dihukum. Nah, bukti bahwa Allah sangat sayang kepada kita anak-anaknya, Ia memberikan anaknya Yesus Kristus. Memberikan siapa adik-adik? Anaknya yang tunggal? Ya, benar sekali, Yesus Kristus. Ia memberikan Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Terus Tuhan Yesus nggak hanya lahir loh adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang banget loh sama kita adik-adik. Karena Ia sayang banget sama kita, Ia rela nih adik-adik menyerahkan nyawanya, mati, menggantikan kita yang harusnya kita dihukum, tapi Tuhan Yesus yang menggantikan kita dihukum. Itu bukti kalau Allah dan juga Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua adik-adik. Nah, pada saat ini contoh kasih tunjuk gambarnya ya adik-adik. Ini ya, nih di sini adik-adik bisa lihat. Ini ada gambar apa adik-adik? Salib. Nah, kan kita tahu Tuhan Yesus kan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua adik-adik. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib ini supaya kita tidak dihukum, supaya menggantikan kita dan agar kita diselamatkan. Nah, karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita, Ia rela mati di atas kayu salib, Ia rela disalibkan, Ia rela dihina-hina, Ia rela dijelek-jelekin. Itu semua Tuhan Yesus tanggung karena Ia sayang banget sama kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Ia berikan kepada kita semua adik-adik, supaya kita diselamatkan dan kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Itu bukti kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus, terus karena Allah Bapa sayang banget sama kita, kita juga diajarkan loh adik-adik, diajarkan untuk saling mengasihi. Benar sekali, kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus aja sama Allah Bapa aja sangat mengasihi dan sayang kepada kita. Makanya Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib. Terus Allah Bapa rela memberikan anaknya satu-satunya kepada kita supaya kita diselamatkan. Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga harus saling mengasihi adik-adik. Harus saling apa adik-adik? Mengasihi. Benar sekali, pintar banget nih adik-adik. Nah, kalau kita sangat dikasihi dan disayang oleh Tuhan, kita juga disuruh Tuhan untuk saling mengasihi. Pertama-tama kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, gimana ya caranya kita mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Allah Bapa? Kita bisa tunjukin dengan cara kita rajin ikut sekolah minggu, terus kita juga rajin berdoa, terus kita juga rajin baca firman Tuhan, terus kita melakukan
sesuatu yang baik, apapun yang baik. Berarti kita sudah menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus. Terus selain Tuhan Yesus, kita juga harus menunjukkan rasa sayang kita kepada siapa adik-adik? Kepada Papa dan Mama. Benar sekali. Kepada siapa adik-adik? Papa dan Mama. Terus kita juga harus nunjukin rasa sayang kita kepada Koko Cici, terus tante om, kakek nenek, terus sama contoh-contoh juga, lause-lause juga, kepada teman-teman kita, baik teman-teman yang ada di sekolah minggu, yang ada di sekolah, dan kepada semua orang. Kita harus menunjukkan rasa sayang kita kepada mereka semua. Adik-adik, karena besok kita akan merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Ada banyak cara nih supaya kita bisa menunjukkan rasa sayang kita adik-adik. Misalnya nih ya, kalau kita mau menunjukkan rasa sayang kita, nih ya, nih lihat nih, ada gambar hati nih adik-adik. Ini gambar hati. Berarti kita harus sama seperti ini dek. Adik-adik, gambar hati ini berarti kita menunjukkan rasa sayang kita. Nah, ini ada gambar Papa dan Mama. Seperti yang contoh katakan di tadi, kita harus menunjukkan rasa sayang kita kepada Papa dan Mama. Ini adik-adik, nih Papa dan Mama. Kita harus menunjukkan rasa sayang kita kepada Papa Mama, kepada Koko Cici, kepada Titi, dan kepada keluarga kita. Nah, selain kepada keluarga kita, kita juga harus nunjukin kepada teman-teman kita. Nih, salah satu cara kita menunjukkan rasa sayang kepada teman kita dengan cara berbagi. Nah, adik-adik, misalnya kalau di sekolah nih, adik-adik punya jajanan, punya makanan, terus ada teman-teman adik-adik yang nggak punya makanan, yang nggak punya jajanan. Kira-kira adik-adik mau nggak ya berbagi sama teman yang nggak punya? Mau nggak ya sharing sama teman yang nggak punya? Mau nggak? Ya, harus mau dong. Sebagai anak Tuhan yang baik, untuk menunjukkan rasa sayang kita, sebagai tanda kita mengasihi teman kita, kita harus mau berbagi, mau sharing kepada teman kita. Itu salah satu cara kita menunjukkan kalau kita sayang kepada teman-teman kita adik-adik, dengan cara berbagi, terus dengan cara menolong teman kita. Banyak sekali cara yang bisa kita tunjukkan. Kepada Papa Mama juga, kalau Papa Mama minta tolong, harus mau ya adik-adik. Jangan bilang nggak mau. Karena kalau kita membantu Papa Mama, itu juga cara kita menunjukkan rasa sayang sama Papa Mama. Terus kalau misalnya kita salah, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, terus Papa Mama nasihati, Papa Mama tegur kita, kita juga harus mau mendengarkan. Karena itu juga salah satu kita menunjukkan rasa sayang kita dengan mau mendengarkan nasihat, mendengarkan teguran dari Papa Mama, dari Koko Cici, dari contoh-contoh, dari lause-lause. Jadi harus diingat ya adik-adik, oke? Oke. Jadi karena kita mau merayakan hari Valentine, kita harus saling mengasihi. Walaupun kita merayakan hari Valentine, bukan hanya di hari Valentine aja ya, kita menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus, kepada Papa Mama, kepada Koko Cici, teman-teman, dan semua orang. Tapi kita harus menunjukkannya setiap waktu, setiap hari, bukan hanya di hari Valentine, di hari kasih sayang ini. Jadi diingat ya adik-adik, cerita contoh nanti sore contoh akan bercerita di sekolah minggu offline. Kita akan ketemu nanti sore. Siap-siap ya. Contoh akan memberikan pertanyaan, terus adik-adik harus bisa jawab dong. Makanya dengarkan cerita contoh dengan baik dari tadi ya kan, biar bisa jawab. Oke, demikianlah cerita contoh hari ini. Sebelum contoh tutup, kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7a. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7a. Contoh baca sekali dulu, nanti kedua kalinya baru adik-adik ikuti ya.
1 Yohanes 4 ayat 7a, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ikuti contoh ya sekali lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Oke. Demikianlah cerita dan juga ayat hafalan kita pada hari ini. Saatnya kita akan tutup cerita kita ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa contoh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus, Papa Mama, Koko Cici, Tante Om, kakek nenek, teman-teman, lause, contau, dan semua orang. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah sayang kepada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa nanti sore ya di sekolah minggu offline ya. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak ya ceritanya tentang apa? Iya, ceritanya tentang saling mengasihi. Kita harus terutama mengasihi Tuhan Yesus, Papa Mama, Koko Cici, Tante Om, kakek nenek, lause, cuantau. Adik-adik harus tetap mengasihi semua orang, terutama sesama juga ya teman-teman adik. Adik-adik juga harus dikasihi. Nah, karena besok adalah hari Valentine, adik-adik harus ingat ya, harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi sesama kita, tetapi kita tidak hanya harus mengasihi pada hari Valentine, kita harus mengasihi pada setiap hari, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap saling mengasihi. Diingat ya adik-adik. Nah, jadi kita akan untuk ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita menutup, kita akan menyanyikan satu lagu, Kau Temanku, Ku Temanmu. Ya adik-adik, bangkit berdiri lagi yuk. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat. Ikuti kakak Lause ya. Seperti berpegang
kita. Yuk kita berdoa ya adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sampai jumpa nanti sore ya adik. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama